Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film. Tak lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di hari ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Super 30 yang dirilis pada tahun 2019. Film ini diangkat dari kisah nyata seorang pejuang pendidikan bernama Anand Kumar yang mendedikasikan hidupnya untuk mengajar anak-anak miskin. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Pada awal film, kita bertemu dengan Fuga Kumar yang menyampaikan pidatonya di depan tamu kehormatan dunia. Dalam pidatonya, Fuga menyapa kedua orang tuanya yang bangga bisa mengantarkan anaknya sampai di titik ini. Namun jauh sebelum momentum hebat ini terjadi, ada satu orang yang mengubah hidup Fuga. Orang itu tidak lain adalah Anand Kumar. और ये सब हो सका केवल एक आदमी का वजह से जिन्होंने हमारा लाइफ चेंज कर दिया और ये उन्हीं का कहानी है. Kemudian film bergerak mundur sampai pada tahun 1996. Di Patna, India, terlihat kerumunan orang memadati penghargaan yang diberikan Bapak Menteri Pendidikan untuk anak-anak berprestasi. Di antara mereka ada Anand Kumar, si jenius matematika. Dalam sambutannya yang berapi-api, Bapak Menteri menjanjikan bantuan pendidikan untuk siapapun yang membutuhkan bahkan kapanpun masyarakat memerlukannya. Selepas mendapatkan penghargaan, Anand mengunjungi sanggar tari untuk memamerkan medalinya pada gadis yang ia taksir. Gadis itu bernama Ritu. Ia menanyakan rencana masa depan Anand yang berencana untuk berkuliah dengan dukungan dari ayahnya. Namun Ritu malah bergurau jika ia akan kehilangan kecantikannya saat Anand selesai berkuliah. Mendengar itu, Anand semakin bersemangat menggoda Ritu jika dirinya tidak terhitung cantik menurut rasio emas matematika. 1.2 fee nahi hai. Kiranya kecintaan Anand pada matematika begitu besar. Ia sampai meninggalkan Ritu karena saat ini ia harus membaca jurnal matematika rilisan terbaru. Setelah memulai perjalanan panjang, Anand akhirnya sampai di perpustakaan. Akan tetapi, kegiatan membacanya meski terhenti ketika Pak Perpus mengusirnya setelah tahu jika Anand bukanlah siswa di sana. शिक्षा पर तो सबका अधिकार होता है सर. Hal ini membuat Anand yang sedang menyelesaikan soal matematika menjadi kesal. Lalu di saat ia keluar, Anand bertemu dengan karyawan yang memberikan saran supaya Anand menulis jurnal internasional untuk membuktikan kemampuannya. Dari saran tersebut, Anand mulai mengerjakan soal-soal yang belum berhasil ditemukan penyelesaiannya. Setelah menyusun jurnalnya, Anand meminta uang ke saudaranya yang bernama Pranav untuk mengirim jurnalnya ke London. Karena masih belum cukup, beberapa saat kemudian ayah Anand bernama Iswar menyusulnya di kantor pos. Di sana tampak Pak Pos merendahkan Anand yang terus dibela oleh Iswar. Pak Pos mengingatkan Anand jika ia tetap tidak bisa menjadi siapa-siapa. Karena menurut hukum alam, hanya anak rajalah yang bisa menjadi raja. Untungnya saja, Anand mempunyai ayah yang sangat mendukung mimpinya meskipun hidup mereka dalam kesusahan. अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो होता है जो हकदार होता है. Dan hari-hari pun berjalan seperti biasanya. Anand bermain bersama Pranav dan seringkali pacaran dengan Ritu. Hubungan ini bahkan sudah diketahui Iswar yang tidak sengaja menemukan foto Ritu di dompet tipis Anand. Hingga pada suatu hari, Iswar mendapatkan kabar super istimewa yang membuatnya bergegas ke rumah secepat kilat. Sesampainya di rumah, Iswar langsung meminta istrinya untuk menyiapkan roti panggang untuk pesta syukuran karena Anand diterima di Universitas Cambridge. Setelah jurnalnya membuat profesor merasa terkesan. Kabar ini membuat Anand merasa sangat senang karena usahanya tidak sia-sia. Bahkan namanya juga tertulis di jurnal internasional yang biasa ia baca sembunyi-sembunyi. Sekarang ia bisa menunjukkan pada Bapak Perpus yang songong tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Kebahagiaan ini rupanya bukan hanya dirasakan Anand, tapi juga kedua orang tuanya yang bangga mempunyai anak jenius sepertinya. Mereka membuatkan baju bagus dan hangat untuk di London nanti, lalu menemani Anand membuat paspor.
Prestasi Anan ini juga membuatnya percaya diri untuk bertemu ayah Ritu dari kasta tinggi. Tapi bukan pujian yang ia dapat karena ayah Ritu meragukan Anan bisa sampai ke London dengan ekonomi serba pas-pasan. Meskipun Anan bilang jika ia akan meminta bantuan Bapak Menteri, ayah Ritu pun tetap tidak yakin. ठीक है. Keesokan harinya, Anan dan Iswar menumpang perahu untuk bertemu dengan Bapak Menteri. Sesampainya di hadapan Bapak Menteri, Anan menagih janji bantuan pendidikan yang pernah ia katakan. Akan tetapi ternyata itu semua cuma pencitraan saja, seperti di negara Konoha ini. Karena Bapak Menteri mendadak amnesia dan menolak memberikan bantuan uang untuk Anan. Penolakan ini membuat Anan kalut dan semakin ragu bisa pergi ke London. Tapi Iswar tidak ingin anaknya melupakan mimpinya begitu saja. Iswar mencoba cari pinjaman dari sana-sini demi anaknya bisa terbang tinggi meraih cita-citanya. Di saat usahanya tidak membuahkan hasil, Ibu Anan menenangkan Anan jika memang belum takdirnya bisa berkuliah di sana. Iswar tidak bisa bicara apa-apa sebelum pada akhirnya ia ambruk. Di tengah hujan deras malam itu, Anan dan Pranav melarikan Iswar ke rumah sakit. Tapi mereka tetap kehilangan Iswar untuk selama-lamanya. Setelah kepergian Iswar, kehidupan Anan mulai berubah. Ia sudah melupakan mimpinya, bahkan ia menemui Ritu dan menyuruhnya untuk menikahi orang lain. Tapi untungnya saja Ritu bukan cewek matre, sehingga ia tetap memilih bertahan meski cowoknya kere. Kini uang Anan mulai menipis. Ia berjualan makanan yang dibuat ibu dan Pranav. Anan tampak berkeliling dengan sepedanya, tidak peduli cuaca terik ataupun hujan sekalipun. Pada titik ini Anan sudah benar-benar merelakan mimpinya sampai memakai surat dari Cambridge sebagai bungkus makanan yang kemudian habis terbakar sia-sia di tangan pembeli. Lalu pada suatu hari Anan tidak sengaja tertabrak mobil yang membuat sepedanya roboh. Sesaat kemudian orang itu marah-marah tapi berubah ramah seketika setelah mengenali Anan Kumar. Ternyata ia adalah Lalansing yang juga seorang juara Olimpiade Matematika di tahun berbeda dari Anan. हम भी जीते हैं 87 में गोल्ड मेडलिस्ट हैं हम भी भाई. Melihat keadaan Anan yang baginya cukup mengenaskan, Lalan menarik Anan untuk masuk ke mobilnya dan memberikan kehidupan yang lebih baik. Rupanya Lalan menawarkan Anan untuk menjadi guru kelas VIP di tempat lesnya. Ia memberi segepok uang yang tidak mungkin ditolak Anan pada saat itu. Diam-diam Lalan bisa melihat potensi besar dalam diri Anan, kemudian memanfaatkannya untuk mendapat banyak keuntungan dari bisnis pendidikan yang membuatnya kaya raya. Tidak perlu waktu lama, Anan mendapatkan kehidupan berbeda. Kini ia mempunyai banyak uang yang membuatnya tidak lagi hidup serba kekurangan. Anan tidak ragu membeli banyak barang mewah, mengajak Ritu berkencan, mentraktir Pranav sampai-sampai memperkerjakan pembantu untuk ibunya. Namun sayangnya Anan lupa pada kehidupan sebelumnya. Ia bahkan menolak anak yang meminta keringanan biaya agar bisa les dengan Anan. वो पूछ रहे हैं कोई और सुविधा है इंस्टीट्यूट के पास? सुविधा और कोई नहीं. Di saat Anan selesai berpesta di sebuah klub malam, tiba-tiba saja motornya tidak bisa menyala. Lalu tidak sengaja ia melihat anak cowok yang sedang fokus dengan bukunya. Ia kemudian menghampiri bocah itu yang ternyata sedang menyelesaikan soal matematika. Bocah itu ternyata sudah putus sekolah dan bekerja sebagai tukang cuci piring, tapi tetap menyempatkan belajar di sela-sela waktunya. Kejadian ini membuat Anan teringat pada dirinya di masa lalu, tepatnya saat ia terus belajar di tengah kesusahan. Kemudian saat ia pulang, Anan mendengar bos si bocah sudah memperingatkannya untuk tidak perlu belajar karena tidak akan berguna. Biar bagaimanapun tetap saja anak raja yang menjadi raja. Mendengar kata-kata itu, Anan langsung mendapat pencerahan. अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, वो होता है जो हकदार होता है. Hari-hari selanjutnya, Anan terkenang masa-masa susahnya dan bertekad untuk membantu anak-anak yang punya nasib sepertinya. Anan mencetak selebaran les gratis untuk anak-anak miskin yang disebarluaskan ke penjuru kota. Ia menjungkir balikan hidupnya dengan menjual semua barang mewahnya sebagai modal mendirikan sekolah sementara. Bersama Pranav, ia membangun sendiri gedung yang sekaligus akan menjadi asrama.
Jalan hidup ini juga membuat Anan meninggalkan tempat les Lalan, sehingga banyak anak dari kelas VIP menuntut Lalan yang tidak bisa mendatangkan Anan. हमें नहीं पढ़ना है बकवास टीचरों से हम फीस वापस ले लेंगे आप देखिएगा Tidak hanya melepas pekerjaan mapannya saja, Anan juga harus kehilangan Ritu yang dipaksa menikah dengan perwira oleh ayahnya setelah mengetahui Anan kembali pada kehidupan melaratnya. Meskipun begitu, Anan sudah bertekad untuk mendedikasikan hidupnya pada pendidikan anak-anak miskin. Jauh dari tempat Anan berada, di saat mereka menemukan selebaran Anan, berita itu seperti angin segar yang bertiup pada mereka. Dengan tekad kuat, anak-anak dari penjuru kota menempuh jalan terjal hingga sampai bertemu Anan. Dan tidak disangka jika peminat sekolah gratis ini ternyata membludak yang tentunya tidak bisa diterima semuanya. Akhirnya, Anan mengadakan seleksi hingga ada 30 anak-anak super yang terpilih. Meskipun ada satu anak yang ingin bergabung, tapi Anan dengan lembut menyuruhnya kembali di tahun berikutnya. इस साल मेहनत करो अगले साल फिर ट्राई करना Di pertemuan pertama bersama anak-anak super ini, mereka menceritakan latar belakang keluarga masing-masing yang semuanya berasal dari keluarga serba kekurangan. Namun di tengah sesi perkenalan, tiba-tiba saja Lalan datang. Awalnya ia membujuk Anan untuk kembali mengajar di tempat lesnya, tapi malah berakhir menghina semua anak di sini. Ia mengatakan sekalipun ada dari mereka yang bisa masuk ke kampus favorit, maka tetap saja yang lainnya kembali dalam kemiskinan. Kiranya ucapan Lalan membuat Anan terus kepikiran. Di samping itu, anak-anak juga mulai ragu untuk meneruskan perjuangan mereka di jalur pendidikan. Kemudian Anan memotivasi anak-anak ini agar yakin dengan jalan yang sudah mereka pilih. Saat satu murid mengawali kepercayaannya, semua ikut bersemangat melanjutkan pilihan hidup mereka. Sementara itu, para orang tua semakin mendesak Lalan karena Anan tidak kunjung datang sebagai guru VIP yang sudah dijanjikan. Hari demi hari pun berlalu. Anak-anak belajar dengan sangat giat dari kehidupan sehari-hari. Anan mengajari muridnya untuk mempertanyakan banyak hal dan mencari formula jawabannya. Seperti kata Anan, jika tidak ada jalan untuk kembali. Sekalipun ia kini diancam akan dibunuh jika tidak menutup sekolah gratisnya itu. Tapi ancaman Lalan tidak membuat Anan goyah untuk mengajar anak-anak dengan gaya pengajarannya yang menyenangkan dan dikombinasikan dengan prinsip-prinsip kehidupan. Ia tidak hanya mengajar matematika tapi juga fisika dan kimia. Kabar baiknya anak-anak ini mempunyai otak encer jadi mudah menyerap pelajaran dari Pak Guru Anan. Hal ini membuat Lalan semakin ketar-ketir sehingga menyuruh orang untuk mengacaukan sekolah itu. Mulai dari pemadaman listrik yang berhasil ditangani anak-anak dengan membuat aliran listrik sendiri, sampai pencemaran nama baik pada Anan yang kocaknya oknum itu kurang briefing dan tidak mengenali mana yang namanya Anan. कैसे दिखते हैं ये आनंद कुमार Satu-satunya tantangan terbesar yang dihadapi Anan adalah masalah uang. Ia tidak bisa memberikan fasilitas layak sampai-sampai membuat muridnya bertengkar di saat rebutan buku bacaan. Namun otak mereka sudah tertanam hal-hal solutif sehingga mereka justru bersemangat merakit LCD sendiri. Kecerdasan murid-muridnya membuat Anan terharu. Dan tibalah waktunya Anan benar-benar kehabisan uang untuk melanjutkan sekolah gratisnya. Ia mencari pinjaman tapi tetap tidak dapat selagi bisnisnya tidak ada jaminan untung. Padahal, tidak sekalipun Anan membuat sekolah untuk bisnis seperti yang Lalan lakukan. Akan tetapi, karena kepepet, ia akhirnya menemui Lalan yang mengajaknya taruhan. Lalan akan memberikan bantuan uang jika murid-murid Anan berhasil mengalahkan skor murid di tempat lesnya yang VIP. Tapi jika terjadi sebaliknya, Anan harus kembali dan menutup sekolah gratis itu. Kelicikan Lalan sampai membuat mereka menandatangani surat resmi. Tidak menunggu lama, anak-anak itu sudah berada di tempat les Anan yang mengadakan ujian melawan murid kaya di sana. Lalan juga menghubungi politisi sampai media yang berpihak pada orang banyak duit sepertinya. Namun ada satu jurnalis yang memang mendukung sikap patriot Anan. Sampai di hari pengumuman, Lalan akan mengungkap hasilnya ditemani oleh pengacaranya yang ternyata suami Ritu. Di saat rasa galau menyerang, ia malah dikejutkan dengan berita Pranav yang mengatakan Fuga menghilang bersamaan uang mereka juga hilang.
Tapi Anan tidak mau ambil pusing karena yang terpenting untuknya sekarang adalah hasil kerja keras anak-anaknya. Selanjutnya kabar itu diumumkan dengan selisih tipis yang membuat anak orang kaya lebih unggul. Ini artinya Anan harus menutup sekolah gratisnya. Tapi di saat itu ada satu jurnalis yang mempertanyakan surat perjanjian di antara Anan dan Lalan. Dan untungnya saja surat itu tidak ditemukan karena Ritu mengambilnya diam-diam. Hal ini membuat perjanjian itu tidak sah sehingga Anan tetap bisa meneruskan sekolahnya. नहीं किया था साइंस सेंटर चालू रहेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं अरे आनंद ये चीटिंग है Selepas pertemuan anak-anak dengan sekumpulan murid kaya ternyata membuat mereka merasa tidak percaya diri. Saat mereka membayangkan bisa masuk kampus ternama, mereka melihat dirinya dikucilkan, dihina dan diremehkan orang-orang yang seharusnya mereka layani demi mendapatkan uang. Apalagi anak-anak orang kaya selalu lebih kelihatan keren karena bicara dengan bahasa Inggris. Melihat keraguan anak-anaknya, Anan menyuruh mereka mempersiapkan pentas khusus berbahasa Inggris yang ditampilkan di depan umum. Awalnya, anak-anak ini terbata-bata mengucapkan bahasa Inggris, tapi kemudian mereka percaya diri dengan kemampuan apa adanya. Pentas pun berlangsung meriah dengan sorak-sorai dari penonton. Di tengah semangat para murid yang membara, Anan memutar otaknya untuk mendapatkan uang. Hingga terlintas sebuah ide bekerja sama dengan warung makanan. Ia memberikan sesi konsultasi hitung-hitungan bisnis sekaligus jaminan image bagus, tapi dengan imbalan warung ini menyediakan makanan untuk anak-anaknya. Benar-benar the power of kepepet. Di sisi lain, Bapak Menteri memarahi Lalan yang tidak bisa menghentikan perjuangan heroik Anan dengan sekolah gratisnya. Ternyata Pak Menteri mempunyai andil dalam bisnis pendidikan yang membuatnya juga bergelimang harta. Setelah dimarahi habis-habisan, Lalan tidak ragu untuk membunuh Anan. Pada suatu malam, Anan menggantikan Pranav untuk mengantar makanan ke sekolah. Lalu saat di rel, tiba-tiba saja ada dua orang yang berpura-pura baik tapi ternyata sedang menunggu momen untuk menembak Anan. Karena tembakan meleset di perutnya, Anan masih selamat dan mereka kehabisan peluru. Dengan sadis mereka menyeret Anan ke rel saat kereta berjalan. Tapi sekuat tenaga, Anan mencoba menghindar. Setelah gagal membunuh Anan, dua orang suruhan Lalan dimaki habis-habisan. Lalan pun menyuruh pasukan untuk menyerang rumah sakit Anan sekaligus membunuh murid-murid itu. Dan kebetulan rencana itu bocor karena Fuga diam-diam menyusup di sana. Di saat kondisi Anan semakin kritis dan dokter tidak bisa berbuat banyak, mereka harus mempersiapkan pertahanan dari serangan Lalan. Akhirnya, para anak-anak ini mengamankan Anan terlebih dahulu. Kemudian membuat jebakan-jebakan dari formula fisika dan kimia untuk menyerang lawan. Sedangkan Pranav membujuk rumah sakit untuk bekerja sama dengan mereka. Di saat balas serangan datang, anak-anak sudah siap dengan perangkap mereka dari hasil ilmu yang sudah diajari Bapak Anan. Keseruan aksinya membuat orang-orang suruhan Lalan merasa kewalahan. Dan malam itu terlalui dengan lancar berkat kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Hari terus berjalan. Anak-anak akhirnya menghadapi tes seleksi di kampus ternama sesuai mimpi mereka. Anan kembali memberi motivasi agar anak-anak ini bisa menghadapi ujian. Meskipun dalam hatinya juga dagdikdugder, ia merasa takut jika nantinya ada yang tidak lolos dan harus kembali ke kehidupan keras mereka. Tidak lama kemudian, anak-anak memadati hasil pengumuman dan Anan sangat terkejut sekaligus terharu saat mengetahui 30 anak-anak supernya berhasil masuk di kampus favorit. Begitu juga anak-anak yang langsung memeluk guru yang sangat berjasa mengubah hidupnya. Dan kembali pada Fuga di konferensi internasional yang ia hadiri, dengan bangga Fuga menegaskan jika Anan mengubah hidup ribuan orang melalui pendidikan. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.